wabarakatuh. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa beraktivitas biasa, terutama tugas pokok kita yaitu mengajar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Desa 8, Bapak Dina SDGSD, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Desa 8. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini merupakan sosialisasi dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Kaitannya dengan program guru penggerak ini, kelanjutannya adalah implementasi kurikulum merdeka. Dan nanti kalau dilanjutkan kita dengan sosialisasi kurikulum mereka yang akan disampaikan oleh Pak Wali. Baik, mungkin langsung kita bahas tentang diseminasi budaya positif. Untuk budaya positif sendiri, kita kemarin sudah menyepakati budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita, yaitu salah satunya adalah berbaris sebelum memasuki sekolah. Ini nilai-nilai karakter yang dibentuk dalam kebiasaan tersebut sangat banyak sekali ketika kita mengawali pembelajaran dengan berbaris sebelum masuk. Kemudian terciptanya disiplin positif pada murid melalui penerapan kebiasaan. Ketika aturan itu dibuat bersama, kontrol dan pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Saya akan beberapa hanya menjelaskan apa itu segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol dan seterusnya. Kemudian disiplin positif di sini yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri sendiri sebagai nilai-nilai kebaikan. Jadi mereka itu tidak terpaksa atau tidak merasa sebuah hukuman, namun menimbulkan kesadaran bahwa memang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Ketika mereka melakukan pelanggaran, konsekuensinya mereka harus tahu dan menyadari. Kemudian yang tadi dikatakan keyakinan kelas di sini sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan diumumkan di kelas-kelas sebagai budaya positif. Bersama-sama kepada ayo kita bersama-sama apa yang ingin kita wujudkan di kelas kita apa. Mungkin ada teman yang terlambat, mereka memberikan apa sih kesadaran sendiri. Sanksinya itu bukan hanya dari guru yang menyampaikan usulan sanksi atau usulan apa sih konsekuensinya, tapi mereka membuat kesepakatan. Ini bisa melalui diskusi, kemudian merumuskan dan sosialisasikan. Setelah diskusikan, dirumuskan bersama anak-anak, mungkin bisa buat sebuah poster atau kelas supaya mereka mengingat kesepakatan kita kemarin di awal pembelajaran. Mereka akan timbul kesadaran dari diri sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena takut dengan guru atau faktor-faktor yang di luar. Ini rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa yang akan datang, yaitu melakukan persiapan yang lebih matang pasti karena ini kita masih awal, termasuk saya juga masih baru masuk di modul 1, pastinya banyak sekali yang belum dipelajari. Dan kedepannya saya sangat membutuhkan support dari teman-teman sekalian karena memang aksi nyata yang akan datang ke depan itu pasti
support dari orang tua murid, karena dengan kolaborasi dengan orang tua murid kita akan mudah melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, di sini studi itu penyelesaian masalah dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika anak melakukan kesalahan, mereka terlambat, kita akan jadi jangan sampai dia merasa kita sampaikan bahwa setiap orang punya kesalahan dan pernah melakukan kesalahan, jadi itu tidak perlu merasa sangat takut, namun ditenangkan dulu secara psikologisnya supaya mereka bisa memperbaiki ke depannya. Jadi jangan disulitkan lah intinya. Jadi selama ini kita sering mereka langsung tapi tidak diajak ngobrol dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi mungkin diajak ngobrol kenapa bisa terlambat, kenapa kalian mungkin melakukan pelanggaran disiplin lainnya. Jadi di situ mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi artinya keluar dari diri sendiri, mengapa harus disiplin, mengapa harus mampu hadir, mengapa harus tidak kelas dan lain-lain. Itu ditumbuhkan rasa kesadaran dari diri sendiri. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru kebanyakan mungkin kita berada di posisi pertama ya. Jadi selama ini hanya sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan itu sebagai penghukum. Nah, sebenarnya posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, apa yang manajer? Yaitu kita memberikan arahan ya. Jadi kita ngobrol dulu, diberikan kesempatan mereka mengungkapkan, dan kedepannya ya diulang lagi, kita pantau ya. Jadi mungkin ketika mereka melakukan pelanggaran dipantau sampai berapa kali melakukan pelanggaran. Ini yang paling baik adalah sebagai manajer. Jadi memberikan solusi, sama-sama memberikan solusi. Jadi ketika kamu hari ini kamu terlambat, kamu sudah dua atau tidak. Sebaiknya apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terulang kembali. Jadi diberikan solusi, diberikan semacam mungkin anak yang terlambat, diberikan strategi supaya dia tidak terlambat seperti apa, dan konsekuensinya juga dikeluarkan dari kata-katanya sendiri. Jika saya utama dan saya akan kelas, jadi hubungan itu bukan berasal dari itu, jadi sebenarnya dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Jadi motivasi diri yang harus kita tumbuhkan. Jadi kalau faktor eksternal itu kan banyak kita ada guru, nah untuk tidak ada guru pastinya akan kembali kembali melanggar. Nah, kalau keberhasilannya yaitu yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat menjadi perubahan sikap positif siswa kepada guru maupun murid lain. Jadi terlihat perubahannya ketika kita lakukan budaya positif ini, apa perubahan yang terjadi pada anak. Minimal mereka yang biasa terlambat, mungkin nanti dipantau seperti hari Senin kemarin yang terlambat itu biasanya langsung masuk kelas saja ya, tapi ketika saya bariskan kemudian diberikan semacam pengarahan, nanti bisa dipantau di Senin berikutnya apakah diulangi lagi atau tidak. Itu perubahannya perlu kita pantau sebagai kalau kita berhasil. Terima kasih saja yang dan memang arah program ini adalah penerapan pada kurikulum merdeka. Keberhasilannya yaitu yang pertama, murid mampu
membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa kepada guru maupun murid. Jadi terlihat perubahannya ketika kita lakukan budaya positif ini, apa perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Minimal mereka yang biasa terlambat, kalau mungkin nanti dipantau seperti hari Senin kemarin yang terlambat itu biasanya langsung masuk kelas saja ya, tapi ketika saya bariskan kemudian diberikan semacam pengarahan, nanti bisa dipantau di Senin berikutnya apakah diulangi lagi atau tidak. Nah itu di situ perubahannya perlu kita pantau sebagai tolak ukur keberhasilan. Terima kasih, itu saja yang sedikit ilmu yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Dan memang arah program Guru Penggerak ini adalah penerapan pada kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini memang ada sedikit spesial, yaitu di proyek ya. Alhamdulillah walaupun kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka ya Pak ya, tapi sudah banyak proyek-proyek kita yang kita lakukan, contohnya dalam kegiatan peringatan Hari Besar termasuk kemudian Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya secara tidak langsung memang sudah dilaksanakan, tinggal kita memahami teori di dalam kurikulum Merdeka ini. Dan mungkin mudah-mudahan kita tidak terlalu kesulitan ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas support teman-teman, karena memang dalam kegiatan Guru Penggerak ini bukan program pelatihan pribadi ya Pak ya, karena memang ini program pelatihan ini sebagai implementasi nanti ke depannya Guru Merdeka yang nanti melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Kita akan belajar tematik tentang aslinya. Boleh tanya ya? Boleh. Melalui PGP akhirnya adalah strategi, isinya adalah kita semua ya. Kita sebenarnya sudah difasilitasi di sini, sudah kita buka bareng ya. Ternyata isi dari yang belajar sendiri dari Kemendikbud pelatihan mandiri. Nah, kalau dibuka materinya sama ya. Nah, yang dapat pelatihan langsung Mbak Siti, kalau kita kan mandiri banyak tanda tanya. Makanya perlu juga kita periode apa yang sudah dilakukan supaya ini yang kita hanya memahami secara teori. Sekarang ada program yang sudah dari budaya lama ya. Terus sekarang produksi banyak yang kurang disiplin, ada apa? Membuat kesepakatan. Bukan hukuman dari guru, bukan hukuman dari murid, tapi konsentrasinya di apa namanya istilahnya? Itu sebutnya segitiganya substitusi namanya. Kejadian itu kalau anak yang berani, kalau saya terlambat lagi nanti saya siap, saya siap kelas. Kalau anaknya yang diam dan nggak peduli, nah ini kan mungkin banyak ya. Betul. Kemarin terjadi di kelas saya Pak. Terjadi di kelas saya itu anaknya tuh kan diam ya, si masuk yang ini Samira ada ya, bukan terlambat sih, dia ada masalah sama temennya. Kalau yang terlambat memang anaknya yang biasa masuk kategori aktif dan dia berani, Bu saya kalau terlambat nanti saya bikin kelas bukan ya,
ini kalau Safira kemarin sempat ada, jadi tidak hanya kasus trouble, apapun kasusnya ada masalah dengan jenis nih, Neng. Ya, termasuk ya pada saat latihan babak Safira itu lagi diem Pak, termasuknya. Ya, dan itu pun dia juga nggak cerita, itu hanya beberapa hari ya, Bu Meti ya. Hanya beberapa hari kemudian ketika Bu Meti menyampaikan ke saya, nah itu dia nggak cerita bahwa dia itu ada masalah pada saat itu seperti itu. Ya, ketika sampai mungkin orang tua itu kan merasa itu anak gak pernah bermasalah, ada apa dipanggil guru gitu kan. Nah, ya. Pada saat takut itu memang kita hanya ngobrol biasa sih Kak. Jadi utamanya pendekatan secara ini dulu. Jadi jangan langsung poin ke kesalahannya, ngobrol Nah, kita aja. harus peka. Jadi harus peka karakter si anaknya itu. Kok nggak biasa? Nggak Beda biasa. dengan yang lain. Apalagi dia kategorinya pendiam dan nggak pernah punya kasus apapun, nggak pernah terlambat, nggak pernah mungkin istilahnya dengan guru dengan teman tidak pernah, dan tidak ada seperti itu kan pasti akan ada secara shock ya Pak ya. Dipanggil. Tapi memang kemarin tujuannya dipanggil itu untuk menyelesaikan supaya nggak berlarut-larut, karena kan nanti kalau main babak sulit itu kan satu tim, nggak mungkin dalam intern tim itu nanti ada perselisihan ya, jadi nanti nggak bakal solid tuh timnya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan kelompok lain kalau di internnya itu sudah tidak solid. Jadi memang sempat takut ini sih aja muncul, jangan masuk ke fokus permasalahan. Jadi ada diajak muter-muter dulu. Itu bahwa ibu anak nanti kalau misalnya langsung dia dianggap bersalah itu nanti akan shock dan dia bakalan apa sih, takut terus menerus. Jadi diajak ngobrol aja, cerita dari awal di luar sekolah kita dua sekolah. Jadi diajak biar mereka ini dulu apa sih, nyaman dulu Pak gitu, jadi nggak berasa dipanggil untuk bersalah gitu. Ngobrol santai dulu. Ngobrol santai dulu. Ada yang lain? Kita sharing. Karena ternyata saya buka modul yang pertama itu ketika belajar, ketika mengajar, ketika diri sendiri dulu kan dari gajah di wacana bersalah. Iya. Itu menciptakan anak bebas. Iya. Dan merasa Jangan nyaman sampai ya. merasa nggak nyaman. Intinya nyaman di sekolah, terus mereka juga tidak dijemput deh sakit ya. Iya. ya gitu. Dan kedepannya kan ini baru modul 1 Pak, saya kasih modul 2 itu tentang kepemimpinan. Nah itu lebih strategis ya. Harus banyak melibatkan teman intinya. Jadi lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang selalu support semua program yang sedang saya jalani ya. Jadi berikan ke sekolah kita ya Pak ya. Karena dia kebetulan kita dan bergerak untuk semuanya. Jadi sekali lagi Supaya sukses kalau cerdas itu kita sukses ya. makanya luar biasa dokter itu ketika kita ada ide baru support teman-teman semuanya itu luar biasa ya bilang. Makanya ketika mungkin kita dadakan pun semua berjalan sukses ya Pak ya, karena memang support dari semua unsur sekolahnya luar biasa. Saya sangat jadi berikan ke sekolah kita ya Pak ya. Karena dia kebetulan kita dan bergerak untuk semuanya. Jadi sekali lagi Supaya sukses kalau cerdas itu kita sukses ya. makanya luar biasa teman-teman itu ketika mungkin kita ada ide baru
support teman-teman semuanya itu luar biasa ya bilang makanya ketika mungkin kita diadakan pun semua berjalan sukses ya Pak ya karena memang support dari semua unsur sekolah ini luar biasa. Saya sangat merasa beruntung karena memang ada juga sekolah yang kurang support guru-gurunya. Saya luar biasa memang di sini nih semangatnya luar biasa Pak. Kalau ada Ya langsung ya. ini nyambung kan karena biasanya kita menemukan sosialisasi antara dan pelajaran terus nyambung juga punya kemampuan itu Pak Walu yang lapor KM kita harus lebih siap lah dibanding Iya, jadi harus lebih tahu lah. manggil Pak Walu kan kita Iya, sendiri iya. loh. Ada perubahan apa sih ada Pak Walu yang Saya betul ya saya betul ya. Baik, terima kasih sekolah dari mereka yang di dalam bentuk pribadi-pribadi yang karakter